Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali membahas salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, sah dan diterimanya sebuah amal tergantung dengan niat dan keikhlasannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan pahala atau tidak tergantung apa yang dia niatkan. Apakah dia meniatkan untuk dunia atau meniatkan untuk akhirat, meniatkan untuk ibadah atau meniatkan untuk yang lainnya. Kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang amalannya, ibadahnya, hijrahnya itu untuk Allah, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka amalan ibadahnya itu diterima. Tapi barang siapa yang amal ibadahnya itu untuk dunia atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, maka amal ibadahnya itu ya nilainya adalah apa yang dia niatkan tadi. Itu yang akan dia dapatkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 hari yang lalu kita sempat membahas hadis ini. Pada pagi hari ini kita juga masih akan membahas hadis pertama ini dari kitab Arba'in Nawawiyah, yakni hadis tentang niat. Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perkara niat ini. Jadi perkara niat ini ternyata tidak sekedar atau tidak hanya perkara niat ini tidak hanya mengucapkan nawaitu atau usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu subhi ketika di awal sebuah ibadah. Nawaitu ada az-zakat, saya meniatkan zakat ketika sebelum bayar zakat fitrah. Jadi perkara niat ternyata tidak sekedar itu. Jadi perkara niat itu lebih dari itu. Ya, jadi kalau kita lihat misalkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan minkum man yuridud dunya, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada dari kalian golongan yang tujuan hidupnya adalah dunia, dan ada dari kalian golongan yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Jadi kalau melihat ayat tadi, niat itu bisa dikatakan adalah iradah, Untuk apa kita hidup? Untuk siapa kita hidup? Tujuan hidup kita itu untuk siapa? Jadi di sini niat ini maknanya lebih luas. Jadi niat ini maknanya adalah untuk apa kita hidup, untuk siapa kita hidup, tujuan hidup kita itu siapa. Jadi niat ini maknanya adalah minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Iradah, keinginan, tujuan, Jadi hidup kita persembahkan kepada siapa. Kemudian di ayat Al-Quran juga Allah berfirman, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Sebagian dari umat manusia itu, sebagian dari orang itu, kalian menginginkan perhiasan-perhiasan, kemegahan-kemegahan dunia, wallahu yuridul akhirah. Tapi Allah menginginkan agar kita itu menjadikan akhirat sebagai pokok tujuan kita. Jadi amalan kita yang di dunia ini basicnya adalah sebagai persiapan untuk menghadapi kematian. Jadi banyak manusia yang ingin kemewahan dunia, wallahu yuridul akhirah. Tapi Allah ingin agar kita menjadikan akhirat sebagai prioritas, sebagai tujuan hidup.
sebagai prospek kita hidup ke depan. Jadi ini pembahasan niat tetapi lebih penting lagi, lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi ya. Jadi niat ini adalah soal kita melakukan hidup untuk siapa. Soal kita mempersembahkan hidup untuk siapa. Jadi ketika kita berbicara tentang niat adalah soal kita hidup ini kita persembahkan untuk siapa. Jadi ini makna niat yang akan kita bahas hari ini. Nah, sekarang kami akan membahas satu hadis ya. Ini hadis Rasulullah ini sangat sangat menyindir kita sekali ya, hadis Rasulullah ini tentang niat. Yani apa bunyi hadis ini? Saya akan bacakan hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu, man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa, mangkanat barang siapa. Nah, sebelum saya lanjutkan hadis ini, kami ucapkan kepada kaum muslimin, hadirin, hadirat semuanya, ahlan wa sahlan ya, di majelis kami, yaitu kajian menyelami ayat-ayat ilahi dan hadis-hadis nabawi untuk menambah iman dan amal soleh. Kajian Hidayatul Quran wa Sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa akhirat adalah hammahu, adalah tujuan dia. Akhirat adalah fokus dia. Man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa menjadikan akhirat fokus dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan memberikan rasa kaya, rasa cukup di hatinya. Jadi hatinya itu tidak akan ada rasa takut dengan apa yang dihadapi di dunia. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Ya, barang siapa yang akhirat adalah fokusnya, maka Allah akan menganugerahi di hatinya itu rasa cukup. Dirasa. Jadi ternyata ternyata kalau dilihat dari perspektif hadis ini, ada atau tidak, kaya atau tidak, itu awalnya itu adalah di rasa yang ada di hati kita. Ya. Ketika kita fokus beramal untuk akhirat, untuk Allah, maka rasa cukup di hati, ya, itu akan Allah lahirkan, akan Allah tanamkan, akan Allah berikan di hati seseorang hamba tadi. Wa jama'alahu syamlah. Ini fadilah yang kedua. Dan Allah akan memberikan dia kefokusan. Jadi kebingungan dia, syamlahu itu bisa dikatakan perkara itu berantakan. Lah Allah akan jamaah, Allah akan mengumpulkan keterberantakan pikiran tadi, dan dia akan menjadi fokus. Dia akan menjadi pikirannya akan menjadi tidak semrawut gitulah. Ya. Wa atatid dunya wa hiya raghimah. Dan jikalaupun ya dunia itu datang, maka dunia itu datang dalam keadaan hina, bukan dunia itu datang menghinakan dia, tapi dunia yang tunduk ke dia. Artinya dia tidak akan bisa diperbudak oleh dunia. Apa syaratnya tadi? Syaratnya adalah orang menjadikan akhirat ini sebagai fokus dia dalam beramal. Ya, ketika kita berbicara akhirat, ya bukan berarti terus kita ini tidak ngapa-ngapain, cuma zikir. Ya, akhirat itu mengandung banyak hal, ibadah, wudu, sholat, puasa, zakat, haji, itu akhirat. Muamalah, misalkan baik syira, ya jual beli, sewa menyewa, kurban, akikah, sedekah, ya itu juga akhirat. Jadi akhirat itu jangan kita pahami hanya di masjid terus nggak ngapa-ngapain.
Artinya kita tetap beraktivitas, kita tetap berbuat, kita mengajar, kita kerja, kita membantu orang, kita berdakwah, kita menulis, kita mengajar, tetapi kita niatkan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ya. Nah, ketika setiap ibadah itu kita jadikan sebagai wasilah untuk akhirat, taqarrub ilallah, maka Allah akan memberikan di hati kita ketenangan. Allah akan memfokuskan kesemrawutan pikiran kita dan dunia tidak akan bisa mempermainkan kita. Ya, dan dunia tidak akan bisa mempermainkan kita. Kemudian waman kanatid dunya hammahu, adapun orang yang menjadikan dunia adalah motivasi dia. Walaupun dia tahajud terus, tapi tahajud motivasinya adalah untuk mengejar dunia, mengejar pujian, biar dilihat orang, untuk pamer dan sebagainya. Ya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai motivasinya, maka ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan memberikan rasa kurang, rasa takut, ya, rasa fakir di hati dia. Dan Allah akan farraqa alaihi syamlah. Allah akan jadikan pikiran dia itu semrawut. Walam ya'ti minad dunya illa ma qudiralah. Sudah itu, ya, apa yang datang ke dia atau rezeki yang datang ke dia ya hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Ya, tapi dia semrawut, ya kan? Kemudian di hatinya rasanya takut. Jadi intinya dalam hadis ini, para hadirin yang dimuliakan Allah ya. Jadi di dalam hadis ini intinya gini. Apapun aktivitas kita, terutama aktivitas yang positif, aktivitas yang wajib, aktivitas yang baik, aktivitas yang halal. Ketika kita menjadikan motivasinya adalah akhirat, maka Allah akan memberikan rasa tenang di hati. Allah akan berikan rasa cukup di hati, dan Allah akan menjadikan kita fokus. Sehingga dunia tidak akan bisa mendikte kita. Tapi kalau motivasi kita dalam beraktivitas ini adalah dunia ya. Dunia ini banyak jabatan, pujian, ya, caper ke orang. Maka yang ada di hati kita adalah rasa kurang, kemudian pikiran kita akan semrawut karena sibuk ya. Sibuk memoles diri kita agar mendapatkan interest yang kita harapkan, dan dunia akan menghinakan kita. Jadi ini salah satu tadabbur kita dari hadis tentang niat. Ya. Kemudian ada sebuah fadilah ya, ada sebuah hadis ya yang membuat kita merasa bahwasanya mengatur niat ini memang sangat penting sekali. Ada sebuah hadis yang bunyinya ini di hadis ini dinukil oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Inna aktsara syuhada'i ummati la ashabul furush. Sesungguhnya banyak golongan syahid dari umatku, umat Nabi Muhammad ini adalah ashabul furush. Orang meninggal di atas kasurnya, bukan meninggal di perang. Kok bisa? Karena dia berniat untuk syahid, tapi tidak Allah takdirkan syahid. Tapi niat dia tulus. Jadi niat yang tulus ini bisa menjadikan kita di golongannya orang-orang syahid yang ada di perang, seperti di Palestina. Walaupun kita tidak meninggal di sana, tapi kita pengen, niat kita tulus. Ya. Kemudian hadis dilanjutkan, rubba qatilin baina sofain. Bisa jadi orang meninggal di perang, wallahu a'lam biniyati. Tapi dia tidak berada di golongan syuhada karena Allah tahu niat dia bukan untuk perang lillahi ta'ala, tapi perang untuk biar disebut sebagai mujahid misalnya. Hadis ini tujuannya bukan untuk agar kita yang penting niat aja, tidak ada amalnya, tidak. Tapi niat yang tulus, yang jujur, yang mana yang tanya hanya antara kita dan Allah saja, itu
ya, itu akan bisa mendatangkan fadilah atau pahala sebagaimana orang yang melakukan. Jadi ini apa namanya tentang perkara niat ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Kami lihat ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh yang ingin bertanya, silakan. Kami persilahkan yang ingin bertanya. Boleh. Kita tunggu. Jadi intinya para ikhwah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini penting sekali ya kita untuk memahami niat ini dengan makna yang lebih dalam lagi. Artinya niat ini adalah tujuan hidup kita. Salah satu bentuk melatih niat adalah bagaimana kita menjadikan niat itu tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita itu bagaimana? Apakah orientasinya itu akhirat atau orientasinya itu adalah mencari interest dari makhluk? Bisa jadi amalan itu sama, tetapi karena niat menjadi berbeda. Salah satunya adalah tadi hadis tadi. Inna aktsara ummati, inna aktsara syuhada'a ummati la ashabul furush. Bisa jadi ada golongan dari umatku ini yang makomnya seperti orang yang syahid ketika perang, padahal dia meninggal di atas kasur. Karena apa? Karena niat dia yang tulus ingin menjadi syahid, tetapi tidak kesampaian. Tapi niatnya tulus. Wa rubba qatilin baina saffaini wallahu a'lamu biniyatihi. Bisa jadi orang meninggal di medan perang, tapi dia tidak dianggap syahid karena Allah tahu niat dia itu untuk apa. Seperti itu. Alan, silakan yang mau bertanya silakan. Ya. Doa seorang anak sama doa ibu, kalau doanya berbeda, apa bakal doa anak kalah? Pertama, doa apabila doa itu isinya ini tanpa kita melihat doa anak atau doa ibu. Pertama doa dulu, doa itu sendiri. Pertama apabila doa itu tidak didukung dengan makanan yang halal, doa itu tidak didukung dengan pakaian yang halal, minuman yang halal, harta yang halal, itu pertama doa itu tidak mustajab. Kemudian doa itu apabila isinya adalah kemaksiatan, memutus silaturahmi, memutus persaudaraan, menginginkan keburukan, itu doa-doa tersebut tidak mustajab. Kemudian doa seseorang dengan doa ibunya, ya. Apakah doa anak akan kalah? Ini kalau dilihat ya, kami belum bisa menjawab. Allah Ta'ala alam ya. Allah Ta'ala alam, kami belum bisa menjawab seperti itu. Tetapi doa ibu ini ya lebih mustajab ya. Doa ibu ini lebih mustajab daripada doa kita sendiri. Kalau soal kalah atau enggak ini saya kurang tahu ya. Karena ijabatul doa ini kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan kita cari lagi. Ini ada tambahan pertanyaan. Misalkan anak berdoa pengen jadi pengusaha tapi ibu mendoakan hanya dapat pekerjaan di perusahaan. Nah, berarti ini doanya dalam ranah yang apa namanya? Yang mubah ya, dalam ranah yang mubah, tidak ada kemaksiatan. Saya belum bisa menjawab. Insya Allah nanti kita cari lagi. Afwan. Ya, karena menjawab perkara tentang doa ini butuh literasi yang banyak karena tidak bisa kita istihad di situ ya. Kita harus melihat naskah nas-nas seperti itu. Jika seorang yang berdakwah lewat media apakah juga bisa disebut dengan dai yang ini kok tidak kelihatannya. Dai yang apa ini?
Saya belum bisa melihat soalnya secara utuh ya. Jika seorang yang berdakwah lewat media, apakah juga bisa disebut dai yang oh ini dia. Saya belum tahu ya caranya membaca pesan dengan apa namanya. Ini pertanyaannya karena termasuk dai yang mengharap jika seorang yang berdakwah lewat media. Sebenarnya gini, kita ini mau dakwah langsung atau dakwah di media, itu kemungkinan ikhlas itu ada, kemungkinan mengharap itu juga ada. Nah, misalkan kita dakwah di masjid, itu juga bisa loh kemungkinan mengharap pujian jamaah. Jadi mengharap manusia itu nggak hanya di media, bahkan kita dakwah di rumah di depan orang tua itu juga bisa kemungkinan untuk mengharap manusia itu sangat mungkin, bahkan di depan orang tua sendiri di rumah, nggak di masjid, nggak di media, di rumah. Jadi media itu hanyalah sarana dakwah. Masjid itu juga sarana dakwah, ceramah juga sarana dakwah. Jadi mengharap wajah manusia itu bisa terjadi di media, bisa terjadi di masjid, bisa terjadi di kelas ketika kita ngajar di sebuah sekolahan, di pondok, dan di semua tempat. Jadi kalau jika seorang berdakwah di lewat media, apakah bisa disebut mengharap wajah manusia? Kalau di hati dia mengharap wajah manusia, bisa. Di media, di rumah, di depan istrinya, depan keluarganya, depan masjid, di kampung, bisa. Kalau ikhlas juga bisa. Ya. Jadi, tapi tidak bisa kita mengatakan yang dakwah lewat media berarti pasti mengharap wajah manusia. Itu tidak bisa. Nah, karena ini media hanya sarana ya. Adapun mengharap wajah manusia adalah soal niat orangnya, bukan karena medianya, tapi karena orangnya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini jawaban kami seperti itu. Allah taala alam ya. Allah taala alam. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri ya ceramah kita pagi hari ini. Jadi ceramah pagi hari ini intinya kita membahas satu ayat, satu hadis, dan juga yang kedua agar kita tidak tidur pagi ya. Agar kita tidak tidur pagi, biar rizki kita datang. Seperti itu. Kita tutup dengan hadis tadi yang sempat kita bahas ya. Sempat kita bahas tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa attatid dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai prioritas hidupnya, barang siapa menjadikan akhirat adalah prioritas hidupnya, maka Allah akan rezekikan kecukupan di hatinya, Allah akan fokuskan pikirannya, dan dunia tidak akan menghinakan dia. Wa man kanatid dunya hamahu, tetapi orang menjadikan dunia adalah fokusnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka dia akan diberikan hati yang selalu merasa kurang. Wa farraqa alaihi syamlah, dan dia tidak akan diberikan kefokusan dalam berpikir. Walam ya'ti minad dunya illa ma qudiralah, dan dunia yang datang pun itu ya yang ditakdirkan saja, tapi dengan perasaan yang takut, khawatir, tidak fokus sebagainya. Bismillah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma rzuqna ilma wal amala. Mungkin saya cukupkan sekian. Sedikit tadabbur dari hadis innamal a'malu binniyat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.